bagaimana cara mengatasi pasangan yang sama-sama keras dan emosian? Apakah harus perempuan yang mengalah? Bagaimana Bu Aisyah solusinya? Tergantung siapa yang ngegas duluan. Ada si istri yang ngegas duluan karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, mungkin capek, mungkin sedang pramenstruasi, mungkin sedang mens, apalagi hari pertama, ya nggak Bu Femilia? Pernah rasa nggak kalau lagi mens hari pertama kita, ya Allah, walaupun udah rajin taklim, itu rasanya kepengen ngegas, Pak. udah sering kayaknya. Udah sering kena juga. Itu hormonal, Pak. Jadi kita lihat dulu gitu. Suami saya juga gitu. Kalau dia lihat saya yang duluan ngegas, terutama misalnya terhadap anak-anak, ya, atau sama dia langsung dia yang diem dulu. Dia diem gitu. Atau kebalikannya, ya, kalau suami yang ngegas duluan, misalnya dia mengontrol soal macam hal di rumah gitu ya, ya kebersihan, keteraturan dan sebagainya, dia ngegas duluan, ya kita yang diem. Jadi kalau ditanya apakah selalu istri yang diam, enggak, lihat dulu siapa yang ngegas duluan, maka yang diam, ya yang tidak ngegas belakangan atau yang itu yang diam gitu. Berarti kan secara emosi yang ngegas itu lagi turun kan? Lagi turun ke level marah. Yang diem kan berarti bisa jadi lagi di peace, lagi didamai. Karena kan kalau memang watak bisa juga dua-duanya yang orang bilang keras apanya dulu? Keras prinsipnya, ya kan? Keras keinginannya apanya gitu kan? Jadi kalau tadi konteksnya terhadap emosi, ya kita langsung tahu, oh istri saya sedang marah. Oh, suami saya sedang turun levelnya lagi marah. Ya sudah, kita tenang. Ya. Dan sebisanya kita waktu kita diam, tenang, kita beristighfar. Astagfirullah. Ya. Baik dilafazkan secara zahir maupun sir. Itu tetap jalan di sistem saraf ini nanti. Ya. Itu gitu aja. Karena bukan apa-apa, pada saat satu pasangan lagi marah, kita suka lupa loh semua ilmu. Lupa semua ilmu. Teori hilang. Iya, hilang. Karena apa? Karena otak ilmu yang di depan itu terblokir sementara karena otak mamalia dan otak reptil yang bersambung. Dia kan begini nih sambungannya nih. Ya ini mamalia, ini reptil. Itu tegang. Otak intelektual yang isi seminar, isi taklim, itu yang di depan di sini, itu terblokir sementara. Maka nggak ada cara terlalu banyak. Sudah tenang, istighfar, tarik nafas, duduk, udah gitu. Ya. Nanti kalau udah duduk tenang, mulai pelan-pelan, ya ilmu terakses kembali. Baru memaklumi, oh dia lagi capek, oh tadi saya juga yang salah ngomongnya, mulai itu mulai keluar nanti. Kalau sudah mulai diam dan tenang, ya kurang lebih kayak gitu, ya. Bu Aisyah, ya. Bagaimana agar emosi saya dan suami bisa diatur, karena kadang kami suka bertengkar karena harus hal-hal yang sepele walaupun besoknya sudah baikan lagi. Gimana tuh? Seperti itu kondisinya. Pertama, nggak apa-apa kok bertengkar kecil-kecil terus baikan lagi. Ya nggak boleh, ya nggak baikan gitu. Coba deh rasa ya, pas kita nih, kan tadi kan kita sudah belajar banyak perbedaan sehingga inilah yang menimbulkan ketegangan, menimbulkan konflik, ya kan? Ya, tapi terus kemudian kita tadi teknik mengatur emosi kita udah belajar dengan cara gampang ya, jangan cari susah, cara gampang. Kemudian ya terus kita mulai ya rasanya ya baikan lagi, itu tambah mesra loh, tambah mesra. Coba tanya Pak Arif aja langsung sama Bu Femilia, coba deh, mumpung moderatornya dua sejoli, jangan jauh-jauh lah kita tanya ya. Ini nasib jadi moderator ini Bu. Betul Pak. Tapi ini jadi role model ya. Kan terasa ya, habis bertengkar, salah satu minta maaf, kemudian memaafkan, ya kan? Udah seneng lagi.
Karena kata ada pepatah gini, nggak pernah kita rasa senang kalau belum pernah sedih, gitu. Dan kualitas senang itu ya itu tadi, kalau kita pernah jatuh di kualitas sedih yang dalam, kita bisa merasakan kualitas senang yang dalam gitu, ya. Nggak pernah kita merasa courage atau semangat kalau belum pernah takut. Karena memang emosi itu naik turun. Jadi kalau misalnya bertengkar-tengkar sekilas, terus cepat-cepat lah yang saling memaafkan. Dan nanti yang beda itu value siapa yang duluan minta maaf kan, dan siapa yang duluan memaafkan. Itu nanti bedanya nanti. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Udah, sekarang siapa mau duluan cepat. Kan gitu. Ya, sama seperti tadi ya Bu Cut Ira mengumumkan pertanyaan-pertanyaan. Kan tadi banyak orang yang mau cepet jawab gitu kan. Fastabiqul khairat kan gitu ya. Iya, begitu juga lah, tolong sama suami istri siapa yang cepet duluan minta maaf atau memaafkan. Itu nanti nilainya, value-nya itu yang nanti ya tinggi. Ya, tinggi. Tentu bukan hanya kita tercatat sebagai amal soleh, pasangan hidup kita tuh inget kok. Oh rupanya istriku tuh cepet banget maafin, ya, itu luar biasa. Nanti dia cerita kok sama temennya. Percaya deh, tanya aja sama Pak Arif. Masa Pak Arif nggak pernah cerita kah sama anak atau sama teman, ibumu itu nak, misalnya Umi itu cepet banget ya minta maaf. Gitu. Amin. Kadang-kadang kita perempuan nggak perlu tahu bahwa suami kita juga bangga sama kita, nggak perlu tahu lah, ya. Karena kan tadi memaafkan kan bukan berarti harus kita ngasih tahu kan, gitu kan ceritanya kan, gitu. Ya. Iya, saya kenapa ngomong kayak gini? Suami saya nggak pernah tuh bilang di depan saya, kamu baik hati ya, kamu nggak pernah. Tapi rupanya dia bilang sama teman-temannya, yo kamu tuh kalau mau jadi istri coba belajar sama Dokter Aisyah Dahlan. Wih, aku seneng banget loh denger gitu. Ya, itulah penghargaan yang nggak mesti juga diomongin di depan kita, nggak mesti juga. Dan saya pun juga taunya bukan dari dia, dan karena berita itu akan cepat atau lambat sampai ke kita, lewat orang lain, lewat teman yang lain, atau lewat anak-anak. Anak-anak suka bilang tuh, ya, Bu, kata ayah ibu tuh tangguh. Ah, yang benar nak? Iya. Gitu. Apaan dia ngomong Ci? mulai kepo kan? Di kepo nih. Iya. Nah, tapi itu tadi. Karena banyak juga istri-istri tuh kepengen suaminya menyatakan itu di depannya. Nggak usah. Berita baik itu akan datang juga. Karena laki-laki itu untuk ngomong saya cinta padamu, saya menyayangimu, itu nggak mudah ngomong kayak gitu buat seorang pria. Itu ada risetnya loh Bu Femilia. Ya, ada penelitian. Iya, ada penelitian 95% laki-laki yang menjadi suami tidak pernah bilang sama istrinya, aku cinta padamu. Sadap. Nggak pernah. 95 nggak pernah. Arif yang 95 itu kayaknya. Nah, berarti kan ya Pak Arif masuk ke komunitas yang banyak kan? Alhamdulillah. Berarti itu mah biasa. Ada komunitas yang 5% yang bisa atau sudah mulai suami bilang sama istrinya, ya I miss you bunda, ya I love you, ya gitu, anak uhibbuki fillah, ya Allah. Tapi 5%. Ini kategori suami yang sudah masuk naik tingkat luar biasa. Nah, gitu. Oh, naik